Yoris bareng yayasan terseret kasus Subang, urusan dana dibongkar mantan bendahara, kasihan almarhum. Nama Yayasan Bina Prestasi Nasional turut terseret kasus pembunuhan di Subang. Sebagaimana diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato 2021 lalu. Polisi akhirnya menetapkan 5 tersangka setelah 1 dari 5 tersangka Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Para tersangka dan kedua korban masih ada keterkaitan dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional, kendati masih satu keluarga besar. Tak pelak menjadi kemudian menyoroti dugaan motif perebutan yayasan. Dikutip dari Tribun Jabar, mantan bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional, Dedi kemudian bersuara seiring bergulirnya kasus Subang ini. Dedi menyinggung bahwa anak Yosef Yoris pernah marah kepadanya karena membongkar soal aliran dana yayasan. Hal ini terjadi ketika kasus ini pertama kali terungkap. Kala itu Dedi membicarakan mengenai aliran dana yayasan ini bersama salah satu YouTuber lokal. Kemudian kata Dedi, hal itu mendapat respon yang tidak baik dari Yoris. Tetapi menurut Dedi, sosok yang marah kepadanya itu tidak secara langsung menyampaikan hal itu kepadanya. Dedi pun membongkar bahwa sosok yang marah kepadanya itu adalah Yoris. Meski demikian, Dedi tidak pernah mendapati Yoris menghubunginya secara langsung menyampaikan hal tersebut. Ia pun berharap bahwa semua pihak dalam kasus Subang ini bisa memberikan kesaksian yang jujur agar kasus segera terungkap terang benderang. Sekedar data, Yayasan Bina Prestasi Nasional berlokasi Jalan Raya Serang Panjang, KM 24,3 Subang Purwakarta, Kabupaten Subang. Yayasan ini menangani 2 tingkat sekolah yaitu SMP dan SMK. Selain itu, Yayasan Bina Prestasi Nasional juga telah terakreditasi BAN PT dan kompetensi keahlian RPL TKR. Yoris sempat menjadi ketua yayasan sebelum dicopot oleh Yosef pasca kasus Subang. Tuti dan Amalia juga termasuk dalam pengurus yayasan. Tuti menjabat sebagai bendahara sementara Amalia menjadi sekretaris. Sementara Yosef Hidayah dia tidak ikut melalui yayasan. Konflik yayasan menguat terutama karena tersangka lain Mimin Mintarsi sebelumnya juga menjadi bendahara yayasan. Namun Mimin kemudian diganti Tuti. Belakangan Yoris mengatakan bahwa Yosef meminta Danu untuk menjadi bendahara di yayasan setelah ia dinonaktifkan. Setelah itu menurut Yoris, Yosef menarik uang yayasan sebanyak 2 kali bersama kepala sekolah dan bendahara sekolah. Di Treskrimum Polda Jabar turut menyelidiki aliran dana bos pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Di Krimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan pencarian dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana dana itu mengalir. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Pihaknya pun bakal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dan Kabupaten Subang untuk menghentikan bantuan dana bos dan BPMO.